Halo, selamat pagi untuk anak didik kami semuanya. Kembali kita bertemu untuk pertemuan yang kedua di pelajaran matematika. Di pelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai bilangan berpangkat atau yang sering disebut dengan eksponen. Nah, kelanjutannya itu sekarang kita belajar mengenai bentuk akar. Nah, apa sih sebenarnya bentuk akar ini? Seperti itu ya. Jadi, bentuk akar ini adalah bilangan irasional. Bilangan irasional sudah tahu ya, kemarin kan sebelum masuk pelajaran sudah Ibu jelaskan apa itu jenis-jenis bilangan. Nah, kemudian bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang, seperti itu. Jadi, saya ulangi, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Contohnya nih, misalnya nih, akar 2. Akar 2 itu hasilnya itu adalah 1,414213 dan seterusnya. Artinya dia tak terhingga di belakangnya itu gitu. Dan tidak berulang. Jadi ini merupakan bentuk akar. Dan inilah yang disebut dengan bilangan irasional, seperti itu. Kemudian akar 3. Akar 3 itu berapa? Yaitu 1,732050 dan seterusnya. Artinya kalau dikasih titik-titik ini masih ada, tidak terhingga di belakangnya ini, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nih akar 1 itu bagaimana? Akar 4 dan akar 64. Nah, akar 1 dan akar 4, kemudian akar 64 dan banyak contoh yang lain itu bukan merupakan bentuk akar. Karena apa? Karena akar 1 itu hasilnya 1, akar 4 itu hasilnya 2, sedangkan akar 64 itu hasilnya 8. Nah, ini kan tidak bilangan koma toh. Nah, ini kan bilangan bulat. Nah, dan bukan bilangan irasional. Jadi 1, 2, dan 8 itu bukan bentuk akar 1, akar 4, dan akar 64 itu bukan bentuk akar. Karena itu tadi hasilnya 1, 2, dan 8 itu bukan bilangan irasional. Nah, bilangan irasional yang lain itu contohnya apa? Nah, bilangan irasional lainnya itu contohnya itu adalah nilai logaritma yang tidak bulat. Nanti kita akan belajar juga mengenai logaritma setelah materi bentuk akar, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah paham bagaimana itu yang dimaksud dengan bentuk akar, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar, seperti itu. Jadi sebenarnya bentuk akar itu bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Di sini contohnya nih, akar 32. Akar 32 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 16 kali 2. Kenapa harus 16 kali 2? Lihat, ini kan 16. Ini 16 bilangan yang dapat diakarkan. Sedangkan 2 itu bilangan yang tidak dapat diakarkan. Begitu, artinya yang akar 2 itu hasilnya itu bukan bilangan bulat seperti itu. Kalau akar 16 itu kan hasilnya kan bilangan bulat kan. Nah, jadi setelah kita ubah bentuknya tadi, akar 32 kita ganti menjadi akar 16 dikali 2. Akar 16 kali 2 itu sama saja dengan akar 16 dikali akar 2. Nah, setelah itu kemudian kamu akarkan lagi. Akar 16 itu berapa? Akar 16 itu adalah 4. Kemudian akar 2, seperti itu ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, itu contoh yang nomor A. Kemudian yang bagian B. Yang bagian B ini kita kerjakan sama-sama ya. Yang bagian B ini kan akar 125. Langsung ingat yang perkalian dari 125 itu berapa aja, seperti itu.
kita ambil 25 dikali 5, ya kan? Ini yang dapat diakarkan, ini yang akarnya itu bukan bilangan bulat. Oke, maka ini menjadi akar 25 dikali akar 5. Akar 25 itu berapa? 5 kan? Nah, kemudian dikali akar 5, seperti itu. Kemudian akar 3 dari 81. Oke, akar 3 dari 81. Maka kita ubah menjadi 3. 81 itu bisa kita buat menjadi 27 kali 3. Nah, setelah ini ubah dia menjadi bilangan berpangkat. Oke, maka ini sama saja. Ini sebenarnya kan sama-sama pangkat 1 nih. 27 pangkat 1, 3 pangkat 1. Ingat kemarin itu kalau dalam bilangan berpangkat, misalkan ini A pangkat M, ini N, maka kalau dalam bentuk pangkat dia menjadi A pangkat M per N. Seperti itu ya. Nah, jadi ini bisa kita buat menjadi 27 kali 3 pangkat 1 per 3. Satunya itu yang ini. Ini kan sama nih. Nah, makanya di akarnya kan 3. Maka dia menjadi 27 kali 3 dalam kurung pangkat 1 per 3. Setelah itu kita uraikan 27 pangkat 1 per 3 kali 3 pangkat 1 per 3. Itu kan sama saja kan? Nah, setelah itu 27 itu berapa sih bilangan berpangkatnya kalau kita ganti dalam bilangan berpangkat? Itu kan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kali 1 per 3 kali 3 pangkat 1 per 3. Ini bisa dieliminasi sehingga tinggal 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu berapa? 3 kali 3 pangkat 1 per 3. Kalau ingin diubah lagi dalam bentuk akar, bisa menjadi kembalikan lagi dia ke sini. Ini berarti tadi kan akar A pangkat M, akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Sekarang kan posisi kita sudah di sini nih. Kembalikan lagi dia ke akar, maka dia menjadi 3 kali N-nya di luar, yaitu 3, di sini 3, seperti itu. Ini kan pangkat 1, jadi nggak usah satunya ditulis, maka buat aja langsung begini, 3 kali akar 3 dari 3. Oke, seperti itu ya, untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke, itu Ibu harap sudah mengerti. Sekarang kita belajar bagaimana mengoperasikan bentuk akar. Kalau sudah tahu bagaimana menyederhanakan, sekarang kita belajar bagaimana mengoperasikan bentuk akar. Mengoperasikan bentuk akar itu A kali akar C ditambah B akar C, ya. A akar C ditambah B akar C itu sama saja dengan A ditambah B akar C. Oke. Kemudian A akar C dikurang B akar C itu sama saja dengan A dikurang B kali akar C. Ingat, ini bisa diselesaikan langsung penjumlahannya kalau bilangan dalam akarnya itu atau bentuk akarnya sama gitu. Yaitu di sini kan sama-sama akar C. Kalau di sini akar C, di sini akar D, ini tidak berlaku. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu A kali B akar C. Kalau ada antara bilangan bulat dan bilangan berakar dikalikan, maka dia menjadi kalikan yang bilangan bulatnya. Kemudian A kali B kali akar C, seperti itu. Dan ini nomor 4, akar A dikali akar B itu sama saja dengan akar A dikali B.
Atau kalau ada misalnya bentuknya C akar D dikali E akar F. Nah, ini tadi yang Ibu katakan, ini bilangan dalam bentuk akarnya itu kan berbeda. Terus bagaimana? Nah, kalau berbeda, ya kalikan yang bilangan bulat dengan bilangan bulat yang dalam akar dengan yang di dalam akar. Maka dia menjadi C dikali E akar D kali F. Begitu. Nah, ada catatan yang penting kamu ketahui. Apabila ada bentuk persamaan seperti ini, akar A ditambah akar B kali akar A dikurang akar B, itu sama saja hasilnya itu adalah A dikurang B. Seperti itu ya. Ibu ulangi, akar A ditambah akar B kali akar A dikurang akar B, itu langsung bisa kita selesaikan dengan cara A dikurang A dikurang B. Nah, untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal. Yang nomor 1, kita jawab ya. Nomor 1, sederhanakanlah 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Nah, ini kan sifat yang nomor 1 ya, yang penjumlahan. Ya udah, karena ini bilangan dalam akarnya sama, maka bisa kita jumlahkan juga langsung dengan yang bilangan bulatnya, yaitu di sini menjadi 4 ditambah 2 akar 5, maka menjadi 6 akar 5. Kemudian yang bagian B, akar 20 dikurang akar 500 ditambah akar 320. Nah, bagaimana lagi mengerjakan ini? Ya, ingat, kalau seperti ini ubah dulu dia dengan dalam bentuk sederhana. Ya, menyederhanakan bentuk akarnya. Akar 20 itu bisa kita ubah menjadi berapa ya? Nah, itu kan bisa kita ubah menjadi 4 dikali 5. Artinya satu yang yang akarnya bilangan bulat, satu yang akarnya yang termasuk bilangan irasional. Kemudian yang kedua itu yang akar 500. Itu berarti kita pilih menjadi 100 kali 5. Bisa ya? 100 kali 5. Kemudian 320. 320 itu tambah itu berapa ya? Ya, itu adalah 64 dikali 5. Artinya begini ya, kalau ada soal seperti ini, kamu kan harus menyederhanakannya dulu. Usahakan ada bilangan yang sama seperti ini, 5, 5, 5. Artinya bilangan irasionalnya 5 gitu. Sama bilangan irasionalnya supaya gampang nanti kita kerjakan. Nah, kalau seperti ini baru kita buatkan. Ini kan menjadi akar 4 dikali akar 5 dikurang akar 100 dikali akar 5 ditambah akar 64 dikali akar 5. Oke, kita jawab akar 4 itu berapa? 2 akar 5 kurang akar 100 itu berapa? 10 akar 5 ditambah akar 64 berapa? 8 akar 5. Nah, ini kan bilangan irasionalnya kan sudah sama nih, bentuk akarnya akar 5. Kalau sudah sama, maka yang bilangan bulatnya bisa kita langsung selesaikan. 2 kurang 10 ditambah 8. Seperti itu ya. 2 kurang 10 dikurang 8. Maka 2 kurang 10 itu berapa? Negatif 8. Negatif 8 tambah 8 berapa? 0. Itu deh hasilnya. Ya, jadi akar 20 dikurang akar 500 ditambah akar 320 hasilnya 0. Bisa ya? Itu untuk menyederhanakan. Untuk yang nomor 1A dan 1B. Sekarang kita kerjakan yang nomor 2. Yang nomor 2 yaitu hitung dan sederhanakanlah bentuk akar di bawah ini. Yang A itu 6 dikali 3 akar 5. Nah, ini sifat yang ketiga. A kali B akar C itu sama saja dengan AB kali C, kali akar C. Nah,
Berarti ini A-nya, ini B-nya, ini yang bilangan akarnya. Maka kalikan aja langsung. Maka dia menjadi 6 kali 3 itu berapa? 18. 18 kali akar 5. Gampang ya? Oke, sekarang yang B. Yang B itu 3 kali dalam kurung 4 akar 2 ditambah akar 162 sama dengan. Nah, kalau seperti ini, kamu kalikan dia ke masing-masing. Berarti kalikan 3 kali 4 akar 2 ditambah 3 kali akar 162. Oke, kita buat 3 kali 4 akar 2 ya. Akar 2 ditambah 3 kali akar 162. Oke, ini menjadi 12 akar 2 ditambah yang 162 itu bisa kita ubah enggak ya? Ini bisa kita ubah menjadi 160 itu menjadi 81 dikali 2, iya kan? 81 dikali 2. 12 akar 2 ditambah 3, ini akar 81 kali akar 2. Ke langkah pertama menyederhanakan, yaitu 12 akar 2 ditambah 3 kali akar 81 berapa? 9 kali akar 2. Kemudian 12 akar 2 ditambah 3 kali 9 itu 27 akar 2. Nah, ini kan bilangan dalam bentuk akarnya kan sama nih, akar 2. Maka berarti ini bisa kita langsung jumlahkan. 12 ditambah 27 akar 2 sama dengan 39 akar 2. Seperti itu. Bisa ya? Oke, ini hasilnya. Yang bagian B. Yang bagian C. Yang bagian C itu adalah akar 7 kali akar 6. Nah, ini mah gampang. Akar 7 kali akar 6. Ini tuh. Nah, yang keempat, akar A dikali akar B, maka itu sama saja dengan akar A kali B. Jadi, akar 7 dikali akar 6 itu sama saja dengan akar 7 dikali 6. Hasilnya adalah akar 42. Oke, bisa ya? Nah, yang terakhir, yang bagian D. Yang bagian D tadi 8, akar 8 tambah akar 5 dikali akar 8 kurang akar 5. Lihat ini. Nih di catatan ini. Akar A ditambah akar B kali akar A dikurang akar B itu sama saja dengan A dikurang B. Oke, maka inilah sebagai A, ini B, ini A, ini B. Maka hasilnya tadi kan A kurang B kan? Maka menjadi 8 dikurang 5 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Seperti itu. Oke, itu penjelasan untuk materi kita mengenai bentuk akar. Ibu harap masih mengerti dan semoga kamu berusaha untuk bagaimana supaya mengerti. Jadi itu aja pelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan beberapa contoh soal untuk pendalaman materi. Silakan dikerjakan dengan baik dan nanti untuk kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya ke Ibu lewat Japri ya. Tetap jaga kesehatan kita semuanya dan selamat pagi.